panggung politik Indonesia kembali bergemuruh, menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi tanah air. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, muncul satu nama yang kini menjadi sorotan publik, Kaesang Pangarep. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha muda dan kreator konten, kini mengambil langkah besar menuju panggung politik nasional. Pada 21 Juni 2025, kantor DPP PSI menjadi saksi sejarah ketika Kaesang resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol keberanian generasi muda untuk mengambil peran sentral dalam politik Indonesia. Dengan membawa berkas pendaftaran di tangan, Kaesang disambut antusias oleh kader dan simpatisan partai, menandai harapan baru bagi PSI. Keputusan Kaesang untuk maju sebagai calon ketua umum PSI menegaskan komitmennya terhadap perubahan. Ia ingin membawa partai yang dikenal sebagai rumah anak muda dan gagasan progresif ke arah yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Di hadapan para pendukungnya, Kaesang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas generasi dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Sebagai pengusaha muda yang sukses, Kaesang telah membuktikan kemampuannya dalam membangun bisnis dan komunitas. Kini, ia memilih jalur politik, membawa semangat inovasi dan keberanian mengambil risiko ke dalam tubuh PSI. Ia percaya partai politik harus menjadi ruang bagi anak muda untuk berkontribusi nyata, bukan sekadar penonton. Dengan mengenakan jas formal, Kaesang tampil percaya diri di tengah relawan dan pengurus partai. Ia membawa visi untuk menjadikan PSI sebagai partai yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Kaesang ingin membuktikan bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin yang berintegritas dan visioner. Kehadiran Kaesang di PSI memicu berbagai spekulasi dan harapan di tengah masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, mampukah ia membawa energi segar dan menjawab tantangan zaman? Media pun ramai meliput setiap langkahnya, menyoroti potensi perubahan yang bisa dibawa oleh figur muda ini ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi wajah-wajah lama. PSI, yang selama ini konsisten mengusung isu anti-korupsi, toleransi, dan keberagaman, kini menaruh harapan besar pada Kaesang. Mereka percaya kehadiran Kaesang bisa memperkuat posisi partai sebagai pelopor perubahan dan suara anak muda di parlemen. Diskusi-diskusi internal pun semakin hidup, membahas strategi dan program yang relevan untuk generasi masa kini. Kini, panggung politik menanti Kaesang. Dengan dukungan para kader muda dan semangat perubahan, ia siap membuktikan kepemimpinannya. Perjalanan ini baru dimulai, dan publik menantikan langkah-langkah nyata dari Kaesang untuk membawa PSI ke level yang lebih tinggi, sekaligus membuktikan bahwa generasi muda mampu menjadi motor penggerak perubahan di Indonesia. Di tengah sorotan publik, muncul pertanyaan apakah Jokowi akan bergabung ke PSI. Kaesang tegas menepis rumor itu. Nggak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi, ujarnya. Ia menegaskan langkahnya adalah inisiatif pribadi, bukan bagian dari skenario keluarga. Restu dan diskusi dengan sang ayah di Solo menjadi bekal moral, bukan strategi politik. Dengan klarifikasi ini, Kaesang memastikan panggung PSI adalah ruang generasi baru, tanpa bayang-bayang Jokowi. Kini, ia melangkah dengan keyakinan penuh, membawa misi sendiri. Kaesang membawa gagasan segar. Anak muda bukan hanya pemimpin masa depan, tapi juga pemimpin masa kini. Ia menolak paradigma lama yang selama ini menempatkan generasi muda hanya sebagai penonton atau pelengkap dalam proses pengambilan keputusan penting bangsa. Menurut Kaesang, sudah saatnya anak muda mengambil peran sentral, menjadi penggerak utama perubahan, dan tidak lagi menunggu giliran untuk didengar. Ia percaya, energi, kreativitas, dan keberanian anak muda adalah modal utama untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis. Kaesang menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi aktor utama hari ini, bukan sekadar pelengkap. Mereka harus berani mengambil keputusan, memimpin gerakan, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Dengan semangat kolaborasi, anak muda bisa membangun ekosistem kepemimpinan yang inklusif dan progresif. Tantangan global yang dihadapi saat ini, seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi, menuntut perspektif baru yang segar dan adaptif. Anak muda, dengan kepekaan sosial dan kemampuan beradaptasi yang tinggi, mampu menawarkan solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan zaman. Anak muda memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial, semangat kolaborasi,
serta energi yang tak terbatas untuk menjawab tantangan tersebut. Mereka mampu melihat peluang di tengah krisis dan berani mengambil risiko untuk menciptakan perubahan nyata. Manifesto ini menjadi panggilan bagi generasi milenial dan Gen Z untuk berani memimpin, bukan sekadar menunggu giliran. Kaisang mengajak anak muda untuk keluar dari zona nyaman, mengambil inisiatif, dan membuktikan bahwa mereka mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Kaisang ingin mengubah narasi lama. Anak muda adalah subjek pembangunan, bukan objek. Mereka bukan sekadar penerima kebijakan, tapi pencipta solusi dan penggerak utama pembangunan nasional. Keyakinan ini menjadi fondasi langkah politik Kaisang. Ia yakin, dengan tekad dan solidaritas, anak muda bisa membangun masa depan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Kaisang percaya, dengan kepercayaan penuh dan dukungan masyarakat, anak muda Indonesia siap membawa perubahan nyata. Kini saatnya generasi muda mengambil peran, membuktikan diri, dan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Prosesi pendaftaran Kaisang di DPP PSI berlangsung penuh semangat. Ia disambut hangat oleh kader dari seluruh Indonesia, menandakan dukungan kolektif yang kuat. Kaisang datang bukan sebagai orang asing, tapi kawan seperjuangan yang siap memimpin. Dukungan mengalir dari akar rumput, bukan hanya elit pusat. Momen ini menegaskan PSI telah menemukan figur yang diyakini mampu menjadi nakhoda baru. Para kader melihat Kaisang sebagai sosok yang memahami DNA partai, semangat muda, idealisme, dan keberanian. Pendaftaran ini jadi simbol harapan baru untuk masa depan PSI. Usai pendaftaran, Kaisang menyampaikan sambutan singkat yang penuh rasa terima kasih. Ia mengakui, tanpa dukungan kader dan akar rumput, ia takkan berani mengambil tanggung jawab ini. Saya pengen nangis terharu, tapi perjuangan kita belum selesai, ucapnya, disambut tepuk tangan meriah. Ucapan itu menegaskan, ini baru awal, tugas berat menanti. Kaisang menunjukkan kedewasaan politik, mengubah haru jadi semangat perjuangan. Ia mengajak kader tetap fokus pada tujuan besar, bukan larut dalam euforia. Sambutan tulus ini memperkuat ikatan emosional dan komitmen kolektif. Kaisang Pangarep, sebagai Ketua Umum PSI yang baru, memaparkan visi konkret dan ambisius, membawa PSI lolos ke Senayan pada pemilu 2029. Ini bukan sekadar target politik, melainkan sebuah cita-cita besar yang ingin diwujudkan bersama seluruh kader dan simpatisan PSI di seluruh Indonesia. Kaisang menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui kerja nyata dan inovasi dalam berpolitik, agar PSI bisa menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah nasional. Target ini menjadi mimpi besar partai yang selama ini belum tercapai. Sejak berdiri, PSI selalu berjuang untuk menembus parlemen nasional, namun berbagai tantangan dan dinamika politik membuat perjalanan itu tidak mudah. Kini, dengan semangat baru dan kepemimpinan muda, harapan untuk lolos ke Senayan semakin nyata. Kaisang optimis dengan energi baru, strategi matang, dan kolaborasi lintas generasi, PSI punya peluang besar untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ia percaya, kekuatan anak muda dan semangat perubahan akan menjadi modal utama dalam menghadapi persaingan politik yang ketat. Kaisang ingin PSI dikenal bukan hanya karena gimmick atau sensasi sesaat, tapi juga karena kerja nyata, gagasan substantif, dan kontribusi langsung kepada masyarakat. Ia mendorong seluruh kader untuk aktif turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi. Menuju Senayan adalah maraton, bukan sprint, dibutuhkan konsistensi, kerja keras, dan ketekunan. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan menentukan masa depan PSI. Kaisang mengingatkan, perjalanan panjang ini harus dijalani dengan penuh komitmen dan integritas. Visi ini memberi arah jelas bagi seluruh kader, menjadi kompas dalam setiap langkah dan keputusan partai. Dengan visi yang terarah, PSI diharapkan mampu menjaga semangat solidaritas dan memperkuat jaringan di seluruh daerah. Jika visi ini tercapai, PSI akan punya panggung lebih besar untuk memperjuangkan nilai-nilai anti korupsi, toleransi, dan kepentingan anak muda di parlemen. Kaisang dan seluruh kader percaya, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan penuh semangat. Selain Senayan, Kaisang menargetkan lebih banyak kepala daerah dari kader PSI. Kepemimpinan di daerah jadi ujung tombak pelayanan publik dan etalas gagasan partai. Keberhasilan kepala daerah PSI akan jadi bukti nyata di mata pemilih. Kaisang ingin sistem kaderisasi yang kuat,
menyiapkan calon pemimpin daerah yang kompetitif. Ia ingin PSI berkontribusi nyata dari Sabang sampai Merauke. Ambisi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pengabdian di seluruh tanah air. PSI ingin membuktikan diri bukan hanya di pusat, tapi juga di setiap jengkal Indonesia. Kaisang memberi sinyal akan ada tokoh besar yang segera bergabung ke PSI. Identitasnya masih dirahasiakan, memancing spekulasi publik dan media. Langkah ini menjaga momentum dan sorotan pada PSI. Kehadiran tokoh besar diharapkan meningkatkan kredibilitas dan memperluas basis massa partai. Tokoh tersebut bisa membawa pengalaman, jaringan, dan pengaruh baru. Kaisang memainkan strategi komunikasi politik yang cerdas, menjaga PSI tetap relevan. Publik menanti kejutan ini dan dampaknya pada peta politik nasional. Menutup rangkaian acara, Kaisang menegaskan, perjuangan belum selesai. Ia mengajak seluruh kader untuk tidak terlena, tapi segera fokus pada kerja-kerja politik ke depan. Jalan menuju Senayan dan memperkuat daerah penuh tantangan, tapi semangat perjuangan tak boleh padam. Politik adalah proses berkelanjutan, bukan sekadar momen kemenangan. Kaisang menanamkan mentalitas pejuang tangguh di setiap kader PSI. Hari itu ditutup dengan komitmen baru berjuang lebih keras bekerja lebih cerdas, tetap solid sebagai keluarga besar. Pendaftaran Kaisang bukan sekadar suksesi, tapi revitalisasi semangat dan arah perjuangan PSI.